Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teteh Yum di sini ya. Masih pembahasan di dalam kitab Uqudul Lijan. Untuk pembahasan yang selanjutnya ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Uqud ini bahwa Kangjeng Rasulullah berkata, kata Rasulullah, qala man sabara, barang siapa seorang suami yang begitu sangat sabar sekali ala su'i khuluqi imra'atihi, kebetulan ini sang suami mempunyai seorang istri yang akhlaknya Masya Allah, akhlaknya buruk sekali ya. Sehingga sangat menguji nih akan kesabaran sang suaminya. Tetapi Masya Allah ini seorang suami bisa bersabar atas buruknya akhlakul karimah istrinya. Ini sungguh suami yang sangat luar biasa. Maka jika seorang suami yang bersabar seperti ini, a'tahullahu ta'ala minal ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi. Maka kata Rasulullah, suami tersebut derajatnya, pahalanya akan sama oleh Allah berikan seperti sabarnya Nabi Ayyub alaihi salam. Kita tahu kan bahwa seorang nabi itu wajib sama Allah nantinya dimasukkan ke dalam apa? Akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Dan kalau seorang suami yang bisa sesabar ketika menghadapi seorang istri yang sangat buruk sekali akhlaknya, derajatnya sama berarti dengan para nabi kalau begitu. Subhanallah. Dan mungkin ini cukup tidak gampang sebetulnya. Memangnya amal apa sih, kesabaran apa sih Nabi Ayyub alaihi salam? Maka di sini di dalam Uqud ini akan menceritakan bagaimana kesabarannya Nabi Ayyub alaihi salam. Wallahu ta'ala batalahu bi arba'ati umurin. Allah Ta'ala mencoba, memberi cobaan kepada Nabi Ayyub alaihi salam dengan 4 perkara. Faqdi malihi, yang pertama oleh Allah dihilangkan seluruh hartanya. Karena Nabi Ayyub adalah seorang pemimpin tentu yang banyak sekali memiliki harta. Kemudian wawaladihi, Allah menghilangkan seluruh anaknya. Masya Allah, ini yang berat sekali anak-anaknya. Watamziqi jasadihi, bahkan belum sampai saat itu Allah kemudian lantas mencoba memberikan jasadnya Nabi Ayyub suatu penyakit. Wahajri jami'in nasi lahu illa zaujatahu, bahkan dikarenakan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub tersebut sampai-sampai masyarakat pun menjauhi Nabi Ayyub dikarenakan penyakit yang ia derita, kecuali istrinya. Fa innahu kana lahu min asnafil mali ibilin wa baqarin wa ghanamin wa filatin wa himarin. Yang pertama, Allah itu menghilangkan dari seluruh hartanya yang berupa unta, berupa sapi, kambing, gajah. Pada saat itu gajah diperlukan untuk tempur ya, medan peperangan. Kemudian kuda juga itu dibutuhkan untuk pertempuran, peperangan. Wa kana lahu khamsumi'ati fidanin yatba'uha khamsumi'ati abdin. Masya Allah. Kemudian hilanglah seluruh kalau ibaratlah prajurit lah. Sampai 500. Yang mana 500 prajurit tersebut mempunyai lagi 500 abid. Jadi 500 kali 500 orang tuh udah berapa tuh? Yang mengikuti Nabi Ayyub alaihi salam. Karena kan seorang raja. Likulli abdin imra'atun, dan setiap abid itu mempunyai satu perempuan. Wa waladun, dan juga budak. Wa malun, dan juga harta benda. Wa kana ma'ahu thalathatu nafarin. Bahkan diceritakan Nabi Ayyub itu mempunyai 3 golongan. 3 golongan, kalau ibarat ya 3 suku lah, 3 golongan. Qad amanu bihi. Semuanya itu sudah menghadap gitu kepada Nabi Ayyub. Sudah pada iman gitu kepada Nabi Ayyub.
menghormat semuanya kepada Nabi Ayub. Wa kanu kahulan, dan semuanya itu udah pada sepuh lah kalau ibaratkan seperti itu. Nah, cerita awalnya begini. Wa kana iblisu, diceritakan iblis nih ya. La yahjubu an syai'in minas samawati fayaqifu fihinna haitsu ma arada fasami'a sholatal malaikati ala ayyuba. Nah, diceritakan ini iblis nih. Ketika ini si iblis itu sedang berada di langit, iblis itu mendengar bahwa para malaikat di langit tersebut itu memintakan istighfar, dikhususkan untuk Nabi Ayub alaihi salam. Fahasadahu, datang nih hati iblis nih. Wah, hasudlah, syiriklah ini iblis terhadap Nabi Ayub. Wah, ini udah Nabi Ayub di dunianya seneng banget kelihatannya ya. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, banyak hartanya. Malaikat di langit pun mendoakannya kepada Nabi Ayub. Hasud itu iblis terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Waqala, kemudian iblis itu berkata, Ilahi, kepada Allah, nazartu fi abdika Ayyuba fawajadtuhu syakiran hamidan ala walau ibtalaitahu laraja'an an syukrika wa ta'atik. Ya Allah, ya pantaslah Nabi Ayub itu bisa bersyukur gitu kepada Allah. Ya, dia seorang raja, dia seorang pemimpin, semuanya berlimpah ruah. Ya, bagaimana ia tidak bisa bersyukur sama Allah? Coba aja. Kalau semua nikmat yang Allah berikan, kekuasaannya, hartanya, segalanya sama Allah itu dihilangkan, aku yakin ya Allah, Nabi Ayub itu tidak akan bisa bersyukur sama Allah. Nabi Ayub itu bisa bersyukur karena oleh Allah diberikan ya kelimpah ruahannya itu. Menentang ini. Iblis itu menentang ini kepada Gusti Allah. Faqala Allah Ta'ala lahu. Maka Allah ngedauh berkata nih kepada iblis. Intalik, ayo kamu silakan aja pergi wahai iblis. Faqad salattuka, aku memberikan kuasa kepadamu iblis. Ala malihi, terhadap harta yang diberikan olehku kepada Nabi Ayub. Fantalaqa, silahkan kamu pergi. Wajaba'a farita, kemudian mengumpulkan itu iblis kepada pirang-pirang ifrit, asyayatina wal jinna, kemudian mengumpulkan seluruh syaitan. Wal jinna, seluruh jin. Nah, ini pengikut-pengikutnya iblis nih. Ada ifrit, ada syaitan, ada juga jin yang kufur. Waqala, kemudian berkata nih iblis, lahum, kepada syaitan-syaitan ifrit-ifrit jin tersebut. Sulittu, aku memberikan kuasa kepada kamu wahai syaitan gitu ya. Alamali Ayyuba, ruksaklah seluruh hartanya Nabi Ayub. Memberikan perintah nih iblis terhadap bala tentaranya. Waqala, kemudian berkata nih iblis, la ifrita, kepada ifrit. I'ti, harus datang kamu, al-ibila, pertama datangi dulu unta, hewan-hewannya. Wari'atiha, fa'ahrikha, bakar tuh ifrit. Semua hewan-hewannya Nabi Ayub, bakar semuanya. Dibakarlah oleh ifrit, oleh syaitan, seluruh hewan-hewannya Nabi Ayub. Tsumma ja'a iblis, kemudian datanglah iblis ila Ayyuba, kepada Nabi Ayub. Waqala, dan berkata itu iblis lahu kepada Nabi Ayub, nasafatir rihu, saya sudah meniup angin, zar'aka, sehingga seluruh pepelakan tuh tanaman gitu ya, tanaman semua hancur. Udah aku hancurkan wahai Nabi Ayub, hewan kamu semua udah meninggal, udah mati lah, udah mati. Semua tanaman kamu ya hancur semuanya, sudah aku bakar semuanya. Apa yang dikatakan Nabi Ayub kepada iblis tersebut? Fahamidallaha ta'ala. Masya Allah, apa yang ia ucapkan? Alhamdulillah. Masya Allah. Coba bayangin, kita punya kendaraan, punya mobil mewah, ya, kita dicuri sama orang, susah nggak ditemukan lagi. Apa kita bisa untuk mengucapkan Alhamdulillah pencuri udah mencuri mobil aku ini.
Ada enggak orang yang bisa seperti itu? Kesabarannya seperti Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub gimana, nangis gak? Enggak. Dia mengucapkan alhamdulillah. Wasna alaihi. Bahkan Nabi Ayub pun ngalem gitu ya, memuji kepada Allah. Sumaqala, kemudian berkata lagi nih iblis, salit nih, aduh ini gak berhasil nih. Gak berhasil. Ini Nabi Ayub masih tetap bisa saja bersyukur kepada Allah. Sekarang iblis memerintahkan lagi nih, salit nih, sekarang aku berikan kuasa kepadamu ala waladihi, terhadap anaknya Nabi Ayub. Kalau sekarang bakal manjur nih, siapa yang gak akan sedih ketika anaknya nih. Faqala, maka berkata nih iblis lahu kepada Nabi Ayub, intalik, harus berangkat kamu. Qad salatuka, tahu gak Nabi Ayub, aku tuh sudah mengambil nyawa ala waladihi, terhadap anak-anak kamu. Fadhahaba ila waladihi, aku berangkat nih mendekati anak-anak kamu. Wazalzala bihimul qasra wa qallabahu alaihim famatu jami'an. Kamu tahu Nabi Ayub, rumah kamu, istana kamu, semua aku runtuhkan. Dan anak-anak kamu pun meninggal di dalam rumah tersebut. Anak-anak kamu semuanya sudah tidak bernyawa lagi. Dia katakan itu kepada Nabi Ayub alaihi salam. Fastaghfara, maka beristighfarlah Nabi Ayub terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih belum puas juga ini. Ya, masih belum puas juga ini iblis karena Nabi Ayub masih tetap saja mengingat Allah. Tsumma sallitni ala jasadihi. Sekarang nih akan aku coba Nabi Ayub, akan aku ruksak nih tubuhnya, jasadnya Nabi Ayub alaihi salam. Faqala, maka ngadauh kali ini Gusti Allah terhadap iblis, sallattuka ala jasadihi ghaira qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Allah berkata kepada iblis, sok kamu mau ruksak jasadnya Nabi Ayub silahkan. Mau tangannya, mau kakinya, mau rambutnya, mau perutnya silahkan. Tetapi kata Allah berkata kepada iblis, ingat yang tidak boleh diruksak yaitu pertama hatinya Nabi Ayub. Kedua lisannya Nabi Ayub. Ketiga akalnya Nabi Ayub. Tangannya Nabi Ayub boleh buruk, boleh busuk, kakinya boleh busuk, tetapi hati selalu mengingat Allah. Lisan selalu basah zikir kepada Allah. Akal selalu sempurna untuk mengingat Allah. Jadi ya ketiga itu tetap dirawat dan dijaga oleh Allah. Fadhahaba ila Ayyuba, kemudian iblis itu berangkat kepada Nabi Ayub ya. Fawajadahu, kemudian iblis itu menemui kepada Nabi Ayub sajidan, halnya pada saat itu Nabi Ayub tingkahnya pada saat itu lagi sujud nih kepada Allah. Faja'a min qibali wajhihi, kemudian iblis itu datang dari arah itu depan, pamentek Nabi Ayub itu dari muka, dari arah depannya Nabi Ayub. Wa nafakha, kemudian meniup itu iblis fi man khoraihi, kepada dua lubang hidungnya. Nafkhatan, satu kali hembusan, ishta'ala, menyala gitu ya. Menyala minha jasaduhu, maka menyalalah jasadnya Nabi Ayub alaihi salam. Wa waqa'a fihi hikkatun, akhirnya Nabi Ayub merasakan gatal-gatal ya, fahakaha, kemudian Nabi Ayub pun terus menggaruk terhadap jasadnya karena saking gatalnya itu tiupan dari iblis tersebut. Bi adfarihi, dengan kuku-kukunya Nabi Ayub, hatta saqatat kulluha, sehingga sedikit coplok, sedikit berguguran mungkinnya sebagian kukunya. Sumahakkaha, kemudian terus menggaruknya. Bil masuhil khosyanati, bahkan sekarang menggunakan kukunya sudah melepuh, sudah habis, sekarang menggaruk dengan garukan yang cukup kasar, mungkin dengan benda apapun itu. Summa bil fakhori, bahkan menggunakan kenteng gitu ya.
wal hijarati, bahkan sampai menggunakan batu ini saking gatalnya, subhanallah. Ya, akan adakah orang sesabar ini? Falam yazal, maka gak henti-hentinya itu Nabi Ayub yahikuha, menggaruk saking gatalnya. Hatta taqatta'a, sampai apa itu jasaduhu, sampai ya mungkin kulit-kulitnya sampai mengelupuh. Kalau terus digaruk-garuk seperti itu. Wa antana, bahkan diceritakan agak sedikit kurang enak mungkin ya ketika diciumnya. Fa akhrajahu, dan mengeluarkan ahlul qaryati, sampai ahli kampung pun memisahkan Nabi Ayub dengan warganya. Wa ja'aluhu ala kanasatin, membuatkan ahli kampung itu sebuah bedeng, mungkin sebuah rumah kecil, saung gitu kali ya. Lahum, ya ahli kampung tersebut untuk Nabi Ayub, sampai menjauhi warga-warga tersebut terhadap Nabi Ayub. Karena mungkin warga-warga tersebut berpikir bahwa ini penyakit yang ada di Nabi Ayub, mungkin berpikir, aduh ini takutnya tertular nih masyarakat nih, seperti itu. Dengan sengaja dijauhkan itu karena masyarakat merasa takut tertular akan penyakitnya Nabi Ayub alaihi salam. Semua menjauhi Nabi Ayub. Illa zaujatahu, kecuali istrinya, al-musammata rahmata, yang bernama Siti Rahmah. Subhanallah. Wanita yang begitu sangat setia, yaitu Siti Rahmah, yang selalu menemani Nabi Ayub dalam keadaan apapun. Fakana takhdimuhu, maka ini Siti Rahmah terus meladeni ya kepada Nabi Ayub. Bima yuslihuhu wa ta'tihi bit-ta'ami, memberikan Siti Rahmah kepada Nabi Ayub setiap harinya makanan, diberikan makanan oleh Siti Rahmah. Apa yang dibutuhkan oleh Nabi Ayub oleh Siti Rahmah, semuanya diperhatikan oleh Siti Rahmah. Bahkan wahajarahu thalathatu alladzina amanu walam yatraku dinahum, bahkan menjauhkan kepada Nabi Ayub 3 golongan yang sudah tadi saya sebutkan tersebut. Yang mana orang 3 golongan itu yang sudah pada iman nih kepada Nabi Ayub. Tetapi walam yatruku dinahum, tetapi tidak kok sampai meninggalkan akan keimanan agamanya dari orang-orang tersebut. Masya Allah, beginilah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Ternyata apa yang dikatakan oleh iblis itu salah. Meskipun Nabi Ayub sudah habis seluruh hartanya, habis seluruh keagungannya, tetap Nabi Ayub adalah sesosok Nabi yang begitu sabar, yang tetap bisa bersyukur kepada Allah. Maka istrinya Siti Rahmah berkata kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, kenapa kamu tidak memohon doa kepada Allah agar lekas disembuhkan kembali, segera dicabut kembali penyakitmu ini. Tetapi Nabi Ayub berkata kepada Siti Rahmah, ya Siti Rahmah istriku, aku merasa malu sekali kepada Allah. Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Berapa puluh tahun Allah berikan kenikmatan itu. Sedangkan aku sakit itu baru beberapa tahun. Ia katakan baru beberapa tahun. Ternyata Allah memberikan kenikmatanku kepadaku itu lebih banyak. Daripada sekarang cobaan yang Allah berikan, kita diberikan kondisi di dalam seperti ini hanya baru beberapa tahun. Aku malu wahai Siti Rahmah. Subhanallah, nama juga seorang nabi ya. Akhirnya pendek cerita, di suatu waktu Nabi Ayub pun disuruh untuk mandilah istilahnya di suatu tempat, di suatu sumur. Dan Masya Allah apa yang terjadi, kembalilah jasad seluruh Nabi Ayub alaihi salam seperti sedia kala. Pendek ceritanya seperti itu. Jadi begitulah, itu adalah ujian yang begitu berat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Ini akan Allah berikan juga terhadap sosok seorang suami yang kebetulan, ini mah yang kebetulan mendapatkan seorang istri yang akhlakul karimahnya begitu buruk. Tetapi ini sang suami dengan penuh kesabaran terus menerus membimbing ini istrinya agar menjadi wanita yang mempunyai akhlakul karimah yang baik.
Mudah-mudahan dari kisah yang saya ambil dari kitab Uqudul Lijan ini memang yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.